Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama saya. Kali ini dalam acara sore kita akan mengikuti acara Antigen, kajian hati generasi keren. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini kita senantiasa telah berbuat banyak untuk kepentingan diri kita sendiri, berubudiah kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka tentunya menggapai janji Allah, karena Allah ingatkan kepada kita melalui nabinya, Ramadan itu terbagi kepada 3, yang tentunya bagian yang terakhir di penghujung ini adalah itqun minan nar. Semoga dalam perjalanan waktu ibadah-ibadah yang kita lakukan diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita aplikasikan pada bulan-bulan di luar Ramadan berikutnya. Selawat bersanjung salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul tausiah kita menjelang saat-saat kita menantikan ibadah puasa pada sore hari ini adalah jangan disibukkan ngurusin orang lain. Nabi ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang artinya Nabi tegur kita, Nabi berikan peringatan kepada kita. Bila seseorang melihat ke rumah seseorang tanpa izin, maka Nabi katakan dia halal dicongkel matanya. Teguran Nabi ini sangat keras sebetulnya. Andai kata kita bisa memaknai maksud daripada atau tujuan daripada hadis itu sendiri. Artinya dalam kehidupan kita, melihat saja kita dalam ke rumah orang tanpa izin, itu sudah dihalalkan mata kita dicongkel oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan terlalu kepo, kita jangan terlalu mencampuri urusan orang lain, sementara kita tidak menginginkan diri kita juga diurus oleh orang lain. Inilah yang dikatakan oleh orang tua-tua kita dulu, gajah di pelupuk mata tidak nampak, sedangkan semut di seberang lautan tertampak. Artinya apa dalam kehidupan kita? Sebuah kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, sepasang suami istri dengan bertetangga. Sang istri mengatakan kepada sang suaminya, melihat tetangganya sedang menjemur kain. Kain yang dijemurkannya, apa kata istrinya? Bang, kain yang dijemur oleh tetangga kita itu kurang bersih ya? Apakah dia tidak punya sabun cuci? Atau dia tidak pandai mencuci? Suaminya pertama diam saja sambil menundukkan kepala. Hari ketiga, hari keduanya juga mengatakan hal yang sama. Hari ketiganya juga mengatakan hal sama. Hari berikutnya barulah suaminya mengatakan kepada istrinya, tanpa dia sadari dia mengelap atau membersihkan jendela kaca rumahnya dari debu-debu yang melekat. Ternyata hari berikutnya disaksikan oleh istrinya jemuran tetangganya. Wah, kok bersih jemuran tetangga itu daripada hari biasanya. Hai istriku, kata sang suami, ini adalah yang bersih itu tadi, yang kotor yang istri engkau lihat itu bukanlah cucian daripada tetangga kita, akan tetapi jendela kita itu sendiri yang kotor. Artinya kalau hati kita itu kotor, kalau apapun yang ada melekat di hati kita, dosa-dosa, semuanya kita akan berpandangan negatif atau tidak baik kepada orang lain. Intinya kita melihat segala sesuatu itu buruknya saja.
padahal yang jeleknya itu, yang tidak baiknya itu ada pada diri kita itu sendiri. Makanya teguran Nabi itu, jangan kita melihat kepada orang lain, biar orang lain menilai apa kepada kita. Yang jelas kita tetap memberikan yang terbaik dengan sandarannya adalah lillahi ta'ala. Dalam sebuah cerita dikisahkan yang penuh makna, seekor ikan bertanya kepada seekor kura-kura. Hai kura-kura, kata si ikan, apakah engkau setiap ada masalah, saya lihat engkau menyembunyikan diri dalam cangkangmu. Apakah kau tidak bisa menyelesaikan masalahmu? Apa kata si kura-kura? Apa penting pertanyaan itu? Saya jawab, sebagaimana pentingnya aku bersembunyi di dalam cangkangku. Keesokan harinya ikan bertanya lagi kepada si kura-kura. Hai kura-kura, setiap ada masalah engkau sepertinya hanya berkemas diri saja, tetap bersembunyi. Apakah engkau tidak bising dengan orang lain yang ada di dalam laut ini, di dalam air ini, semuanya pada menceritakan engkau? Apa penting bagi aku, kata si kura-kura menjawab pertanyaan ikan tadi. Makanya si kura-kura tetap dia menyembunyikan dirinya di dalam cangkangnya. Pada hari berikutnya si ikan bertanya lagi, apakah engkau tidak peduli dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada di dalam laut ini? Kita sama-sama tinggal di laut. Apakah engkau tidak peduli? Aku bukan tidak peduli. Aku bukan abai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Saya mencari tempat yang nyaman, yang damai di dalam cangkang. Karena kalau saya juga berada di luar cangkang, artinya saya juga ikut memperhatikan kejelekan, kesusahan, apapun yang dilakukan oleh penghuni-penghuni daripada laut itu sendiri. Makanya kata si kura-kura kepada sang si ikan, makanya aku lebih panjang umur aku daripada yang ada di air ini. Kenapa begitu? Kata si ikan. Karena aku tidak disibukkan dengan mengurusi orang lain. Aku hanya disibukkan dengan mengurus diri aku sendiri. Mencari kedamaian di dalam cangkangku, tidak disibukkan dengan urusan orang lain. Makanya barulah tersentak si sang ikan. Kalau begitu, iyalah, kalau engkau memberikan kedamaian kepada diri sendiri, artinya ini pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Betapa kita disibukkan dengan urus orang lain, padahal diri kita sendiri itu sendiri jauh lebih jelek dibandingkan dengan orang lain. Artinya kalau kita sudah disibukkan menilai diri kita, semua yang kita lakukan itu tentunya kita berwanti-wanti supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Gambaran yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita memandang diri kita, melihat ke dalam diri kita, sejauh mana bekal baru yang kita bisa hadapkan di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Atau sejauh mana ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah kita ini masih karena riya? Apakah ibadah kita ini masih karena ujub, masih karena sum'ah dan lain sebagainya, yang semuanya itu kita kotori dengan apa yang kita urusi orang lain di luar diri kita itu sendiri. Makanya kita sangat berharap melalui tausiah yang singkat ini, kita introspeksi diri kita, kita evaluasi diri kita, kekhawatiran kita, ibadah kita itu sudah diterima atau tidak, atau kualitas ibadah kita itu apakah masih mengikuti turunan-turunan yang ilmunya kita sendiri tidak penuh memilikinya. Padahal Allah ingatkan kepada kita, Allah ingatkan, sampaikan kepada kita, ketika kita melakukan suatu perbuatan, kalaulah kita tidak berilmu, maka ibadah kita itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mesti ada aturan, ada ikutan, supaya apa yang kita lakukan itu tentunya sandarannya Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak disibukkan lagi dengan urusan orang lain. Kita cukup disibukkan dengan mengurus diri kita sendiri. Sejauh mana bekal yang kita bawa di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Ini saja sekadar untuk mengingatkan diri pribadi kami sendiri, terutama dan juga kepada para permisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat adanya. Banyak maaf atas segala kekilapan. Terima kasih atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.